Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Di video kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah Tilda akan memberikan tips bagaimana agar presentasi tidak membosankan. Kira-kira apa ya tipsnya? Bagaimana ya penjelasannya? Yuk ikutin terus video kami. Yang pertama kali itu kita harus tahu tuh apa sih presentasi itu? Presentasi adalah suatu kegiatan di mana seseorang berbicara di depan umum atau di suatu forum, baik itu di forum sekolah, forum perusahaan, kampus, dan lain-lain. Tentunya kata presentasi tidak asing lagi dong ya di telinga kita. Bahkan presentasi adalah suatu kegiatan yang sering kita lakukan, baik itu pelajar, mahasiswa, dan juga para dosen atau guru. Lalu bagaimana agar presentasi tidak membosankan? Nah, tips yang pertama itu ialah seorang presenter atau pemateri harus mampu menguasai setiap permasalahan yang akan dipresentasikan. Jadi, ketika kita presentasi bukan cuma sebatas berbicara, apalagi hanya terfokus pada penyajian kita saja, tetapi juga harus mampu menguasai secara menyeluruh akan materi yang kita sampaikan. Sehingga ketika materi yang kita sampaikan itu kita kuasai, maka nggak akan ada beban tuh di dalam diri kita ketika kita itu berbicara. Jadi semuanya itu akan terasa ringan gitu, karena kita sendiri udah paham gitu materi kita itu apa, pembahasan kita ini mengenai apa, seperti itu. Lalu tips yang kedua itu ialah bagian materi presentasi. Di bagian materi presentasi ini, penyajian materi itu biasanya kita sajikan dalam bentuk PowerPoint text ya. Nah, penampilan PowerPoint text itu juga harus menarik teman-teman, bukan cuma sekedar PowerPoint text yang biasa-biasa aja. Jadi, memang harus benar-benar tampilan itu wow gitu, dan jangan terlalu membiasakan diri untuk memasukkan semua hal gitu di PowerPoint, semua teks full itu dimasukkan di PowerPoint-nya. Karena sebenarnya dalam penyajian PowerPoint teks ini yang perlu kita sajikan itu hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian harus sesuai susunan materinya, jadi jangan berantakan ya. Lalu materi yang kita sampaikan itu juga harus berkualitas. Kualitas yang baik tentunya akan menghasilkan hal yang baik juga ya kan. Nah, selanjutnya itu ya kesesuaian materi dengan judul. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, itu antara judul dengan materi harus kongruen ya. Artinya harus serasi, harus sesuai, jangan sampai berantakan. Dan ingat nih, tampilan PowerPoint text yang baik akan menampilkan hasil yang baik juga. Jadi mulai sekarang belajar tuh menampilkan PowerPoint text yang baik dan menarik, sehingga para audiens juga tidak bosan melihatnya. Oke teman-teman. Tips yang ketiga itu konteks komunikasi dengan audiens. Kontak komunikasi yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Nah, gini teman-teman, ketika kita berbicara atau menyampaikan suatu materi tuh, kita harus berani tuh natap mata para audiens kita. Kenapa gitu? Ya karena kalau kita mengalihkan pandangan kita, maka secara tidak langsung kita juga mengajak teman-teman atau para audiens itu untuk nggak memperhatikan kita gitu. Jadi memang harus benar-benar berani tuh buat natap mereka gitu. Jadi apa yang kita sampaikan juga sampai ke mereka, dan mereka juga merasa dihargain, dan mereka juga akan menghargai kita. Berikutnya, tips yang keempat itu ekspresi. Ekspresi ini salah satu hal yang penting nih ya ketika kita menjadi seorang pemateri dalam suatu forum. Nah, ekspresi yang baik akan menciptakan intonasi dan artikulasi yang baik. Jadi ini teman-teman, ketika kita presentasi, keluarin aja tuh semua power yang ada di dalam diri kita, penuh dengan semangat kita nyampein materi itu gitu. Jangan kayak orang yang gak pernah dikasih makan selama 3 hari, lemesnya pakai kali ya kan. Jadi emang bener-bener harus ceria, harus bahagia. Nih penting nih ya, suasana hati itu sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Jadi harus pandai menyesuaikan suasana hati. Suasana hati yang bahagia akan memancarkan aura bahagia pada diri kita. Berikutnya, tips yang kelima itu ialah rasa percaya diri. Nih teman-teman, biasanya nih ya, rasa percaya diri itu merupakan suatu kendala nih ya bagi banyak orang.
Kebanyakan orang itu ketika ingin berbicara di depan umum gitu, mereka selalu merasa, ih aku nih nggak bisa, ih aku nih nggak percaya diri, ih aku nggak pede deh, ih aku malu buat bicara, ih gimana kalau nanti aku ngomong itu nggak bagus. Halo, please deh buat teman-teman semua, stop buat ngejatuhin diri sendiri, stop buat ngerendahin diri sendiri. Kamu itu harus yakin kamu itu mampu. Ketika kamu bisa meyakinkan diri kamu bahwa kamu itu mampu, maka apapun itu akan bisa kamu lalui dengan baik. Jadi gini, ketika diri kita sendiri udah ngejatuhin diri sendiri, bagaimana mungkin rasa semangat itu akan datang pada diri kita? Jadi teman-teman, mulai dari sekarang, yuk belajar untuk percaya diri dan yakin pada kemampuan diri sendiri. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja nih video dari kita. Terima kasih.